Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, happy students, how are you today? Hopefully your condition in this morning is very good, ya. Semoga keadaan kalian pada pagi hari ini selalu diberikan kesehatan dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Okay, for all the students, now we want to learn about English, especially for the 6th grade, ya. Hari ini materi kita adalah bahasa Inggris, khususnya di kelas 6. Oke. Oke, for now, you can open page, nih ya. You can open page 29. Oh, sorry, 26 ya. Silahkan kalian buka buku kalian di halaman 26. Oke, let's go to the next slide. Okay, for all the students, before we continue to our material for today, sebelum kita melanjutkan materi pada pagi hari ini, kita akan mengetahui terlebih dahulu pelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini, ya. Nah, pada pagi hari ini kita masih ada di bab 2, ya. Ini bab 2. Judulnya masih sama ya, seperti yang pertemuan minggu lalu ya. You look prettier in kebaya clothes. Artinya adalah kamu terlihat lebih cantik menggunakan baju kebaya. Nah, di bab 2 ini ada 3 indicators ya, atau ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah know the names of traditional culture from Indonesia. Nah, ini sudah ya, kemarin ya, sudah dibahas, yaitu nama-nama budaya tradisional yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, learn expressions of giving opinion, doubt, asking for clarity, and responses. Nah, ini juga sudah ya, kemarin ya, di minggu lalu ya, anak-anak ya. Nah, for today, hari ini kita fokus yang terakhir, yaitu understand and identify comparative adjectives. Yaitu kalian akan mengetahui tentang comparative adjectives. Ya, apa sih Bu Guru comparative adjectives itu? Ya, comparative adjectives itu adalah membandingkan kata sifat, ya. Jadi ada 2 kata sifat, nanti kita akan bandingkan. Oke, agar kalian lebih paham bagaimana comparative adjectives, kita lanjutkan di slide selanjutnya ya. Baik anak-anak, sekarang sudah dibuka ya di halaman 26 ya. Nah, di halaman 26 itu ada poin I atau bahasa Inggrisnya poin I ya, ini ya. Silakan kalian lihat terlebih dahulu di halaman 26 di bagian bawah ya. Itu poin I, let's read and study. Mari kita baca terlebih dahulu kemudian kita pelajari. Nah, di halaman 26 tersebut ada beberapa materi pada pagi hari ini ya, yaitu tentang comparative adjective ya. Bu Guru bacakan terlebih dahulu. To express your opinion, you can use comparative adjectives. Nah, kemarin di pertemuan kemarin kan kita sudah belajar tentang bagaimana cara kita mengungkapkan pendapat kita, ya kan? Nah, hari ini comparative adjectives itu juga bisa digunakan untuk mengungkapkan pendapat kita. Ini ya, to express your opinion. Artinya adalah untuk mengungkapkan opini kalian. You can use comparative adjectives. Kalian bisa menggunakan comparative adjectives. Bu Guru, comparative adjectives itu apa sih? Oke, adjectives di sini artinya adalah kata sifat. Ya, contohnya kata sifat, misalnya cantik, tampan, kemudian gemuk, kurus, ya. Kemudian apa lagi ya? Pintar, ya, itu termasuk contoh-contoh dari kata sifat. Berbeda dengan kata kerja. Kalau kata kerja contohnya menulis, membaca, minum, makan, ya. Tetapi kalau adjektif itu
kata sifat ya, seperti yang Bu Guru tadi katakan, pintar, bodoh, kemudian tinggi, pendek ya. Itu adalah salah satu contoh dari kata sifat. Kemudian comparative. Comparative itu artinya membandingkan ya. Misalnya kalian punya pendapat nih, oh ternyata kakak saya lebih tinggi daripada adik saya. Nah, jadi kakaknya lebih tinggi daripada adiknya. Nah, kita akan belajar comparative adjectives pada pagi hari ini ya. Oke, coba kita lihat di contoh ya, di nomor 1 ini ya. Coba kalian lihat di buku kalian. In my opinion, Indonesia is richer in culture than other countries. In my opinion artinya adalah pendapat saya atau menurut saya, begitu ya. Indonesia is richer in culture than other countries. Indonesia lebih kaya di budayanya ya. Jadi richer ini kata dasarnya adalah rich ya. R-I-C-H artinya kaya ya. Tetapi kalau richer, nah kita tambah huruf E dan R ini ya. Richer berarti artinya sudah berbeda. Artinya apa Bu Guru? Artinya lebih kaya ya. Kalau rich artinya kaya, tetapi kalau richer artinya lebih kaya. Indonesia lebih kaya di budayanya daripada negara yang lain. Nah, di kalimat yang pertama ini berarti kita membandingkan antara Indonesia dan negara-negara yang lain, ya. Kemudian di sini nomor 2. Ya, di sini I think playing flute is easier than playing guitar. Nah, di sini kata sifatnya yang mana? Kata sifatnya adalah easier. Ini ya. Easy dari kata easy. Artinya mudah. Kalau easier berarti lebih mudah, ya. Nah, coba kita terjemahkan terlebih dahulu yang nomor 2. I think playing flute is easier than playing guitar. Ya. Nah, saya rasa, ini ya, saya pikir atau saya rasa bermain seruling itu lebih mudah daripada bermain gitar. Ya, ini flute artinya seruling, ya. Saya pikir bermain seruling itu lebih mudah daripada bermain gitar. Nah, jadi kita membandingkan antara bermain seruling dan bermain gitar. Ya, ingat ini ya, easier artinya lebih mudah. Kemudian yang nomor 3, contoh nomor 3 ini, in my opinion, ya, pendapat saya atau menurut saya, Indonesian traditional dance is more interesting to watch than modern dance. Menurut saya, tari tradisional Indonesia itu lebih menarik, ya. Nah, di sini ada more. More itu artinya menarik. Bu Guru kok beda, yang nomor 1 ditambah ER, yang nomor 2 ditambah ER, tapi kalau yang ini kok nggak ada? Oke, ya, nanti kita akan belajar tentang comparative adjectives. Mana yang perlu diberi ER, ya, mana yang hanya perlu diberi tambah more, kata more, ya. Ini ya, Bu Guru terjemahkan terlebih dahulu. Tari tradisional Indonesia lebih menarik untuk ditonton daripada tari modern. Ya. Jadi ini membandingkan antara tari tradisional dan tari modern, ya. Oke, for now let's go to the next slide. Oke, di sini sebelum kita ada di slide selanjutnya, di sini ada note. Note artinya adalah catatan, ya. When you want to compare two things, ketika kalian ingin membandingkan dua benda, ya, atau dua hal, you add
ER behind the adjectives. Ya, kalian tambah huruf ini, ER, setelah kata sifat. Tadi ya, seperti Bu Guru katakan di sini. Rich artinya kaya, kemudian kita tambah ER. Ini ya, ER ya. Menjadi richer yang artinya adalah lebih kaya. Kemudian and put then. Oke, setelah kita memberikan huruf ER, maka kita tambah huruf then. Nah, ini ada then ya. Artinya daripada. Ketika kita ingin membandingkan kakak saya lebih tinggi daripada adik saya. Nah, lebih tinggi itu kata sifat. Kemudian daripada itu bahasa Inggrisnya adalah than ya. After the adjective, kalian bisa tambahkan than setelah kata sifat ya. If the adjectives have 3 syllables, nah, if the adjectives have 3 syllables ya, kalau kata sifatnya ada 3 suku kata atau lebih, maka kalian tambah more, bukan er lagi ya. Tahu syllables enggak? Suku kata ya. Suku kata itu misalnya opinion. Ini berarti opinion. Berarti ada 4 suku kata. Kemudian Indonesia, contohnya di sini Indonesia ada berapa suku kata? Indonesia. Ya, ada 4 suku kata juga. Oke, kita beralih pada slide selanjutnya terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada contoh catatan ya untuk kalian. Sometimes you have to double the last letter before adding the er ending. Artinya adalah terkadang kalian harus menambah huruf ya, menjadi double, menjadi 2. Hurufnya ditambah sebelum kalian memberikan huruf er. Bagaimana Bu contohnya? Nih ya, generally the rule is that you double the last letter of a single syllable adjective ending with consonant plus vowel plus consonant. Oke, kita lihat di contohnya. Nah, di sini ada kata big. Big itu memiliki 1 suku kata. Big, begitu ya. Di sini ada fat. Ada big, ada fat. Nah, coba kita lihat huruf B. B ini huruf konsonan. Nah, ini huruf konsonan ya. B ini huruf konsonan. I ini huruf vokal. Kemudian kalau G huruf konsonan. Nah, ketika ada huruf konsonan, huruf vokal, kemudian huruf konsonan lagi, maka huruf yang terakhir kita double atau kita tambah 1 lagi ya. Menjadi bigger. Nah, ini ya. Awalnya kan big. Berarti G-nya ditambah 1 lagi. Kemudian baru ditambah huruf E dan R. Artinya lebih besar. Ya. Jadi bukan bigger, bukan bigger biasa ya, B-I-G-E-R. Bukan ya, tetapi double G. G-nya ditambah 1 lagi. Karena di sini hurufnya ada konsonan, ada huruf vokal, dan ada huruf konsonan. Maka di akhir ditambah huruf G lagi ya. Artinya lebih besar. Contohnya, my house is bigger than yours. Rumah saya lebih besar daripada rumahmu. Ya. Jadi ini membandingkan kedua rumah. Rumah saya dan rumahmu. Ya. Big artinya besar. Kalau bigger artinya lebih besar. Kemudian contoh yang kedua. Nah, di sini ada fat. Fat ya. F ini adalah huruf konsonan. A di sini huruf
vokal dan T adalah huruf konsonan. Ya. Tahu ya anak-anak ya, kalau huruf vokal itu A, I, U, E, O. Kalau huruf konsonan itu selain A, I, U, E, O. Ya. Sekali lagi, di sini ada huruf konsonan, huruf vokal, dan huruf konsonan. Maka di akhir ditambah huruf T. Nah, di sini kan huruf terakhirnya T. Maka kita tambah huruf T lagi menjadi feather. Ya, paham ya anak-anak ya? Di sini huruf terakhir G, maka kita tambah huruf G lagi baru ditambah huruf E dan R. Kalau di sini yang fat, ini huruf terakhirnya T ya, maka kita tambah huruf T lagi, kemudian kita tambah huruf E dan R. Fatter, artinya lebih gemuk. Ya, fat itu artinya gemuk, kalau fatter artinya lebih gemuk. Contohnya, kalimatnya ya. James is fatter than John. Ya, James lebih gemuk daripada John. Ingat, setelah kata adjektif ya, comparative adjective, setelah ditambah huruf E dan R, maka kita harus menaruh kata than. Ya, than itu artinya daripada, ya. James lebih gemuk daripada John. Begitu, paham ya anak-anak ya? Kalau ada huruf konsonan, huruf vokal, dan huruf konsonan, kemudian dia memiliki satu suku kata, berarti huruf yang terakhir ditambah satu lagi. Ya, suku kata, ini suku katanya satu, hanya satu ya, big, begitu. Tapi kalau ending, for example ini tulisannya ending, berarti dia memiliki berapa suku kata? Ending, berarti ada dua suku kata. Ending, end dan ding, ya. Kalau big kan cuma satu, big, gitu, ya. Contohnya di sini, daripada, kira-kira ada berapa suku kata? Daripada, ada 4 suku kata. Begitu ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut catatan selanjutnya. Nah, di sini ada catatan, when there is a two-syllable word ending in Y, ya, change the Y to I before ending R. Oke, di sini ketika kalian menemukan kata sifat yang memiliki dua suku kata atau lebih, ya, yang memiliki dua suku kata atau lebih, kemudian di akhir katanya itu huruf Y, maka kita ganti huruf Y menjadi huruf I sebelum kalian tambah huruf E dan R. Oke, kita coba lihat contohnya. Di sini ada busy. Ini bacanya busy, ya. Busy itu artinya sibuk. Busy. Nah, di sini di akhir hurufnya kan Y. Untuk dijadikan comparative adjectives, ya, maka huruf Y-nya diganti dengan huruf I, ya. Semua kata sifat yang akhir katanya huruf Y, ketika kita ubah menjadi comparative adjectives, maka huruf Y-nya kita ubah menjadi huruf I. Menjadi apa? Busier. Nah, aslinya ini suku kata aslinya ya. Ini kosakata aslinya busy. Pakai huruf Y. Ini sudah diubah menjadi comparative adjective, maka busier. Nah, Y-nya diganti huruf I. Kemudian ditambah huruf E dan R. Begitu ya anak-anak ya. Busy artinya sibuk, sedangkan busier artinya lebih sibuk. Nah, contohnya, my father is busier than my sister. Ayahku lebih sibuk daripada kakakku. Nah, ini membandingkan antara ayah dan kakak, ya.
ayahku lebih sibuk. Nah, ini busier artinya lebih sibuk daripada kakakku, ya. Kemudian contoh kata sifat apa lagi ya yang akhir hurufnya huruf Y. Contohnya happy. Nah, happy. Ini huruf akhirnya kan Y. Maka kalau kita ganti menjadi comparative adjective, Y-nya diubah menjadi I terlebih dahulu. Nih ya, jadinya happier. Nah, ini Y-nya diganti ke I. Kemudian kita tambah huruf E dan R. Happy artinya senang. Kalau happier artinya lebih senang. Ya. Contohnya di sini, Tiara is happier than Celine. Tiara lebih senang daripada Celine. Ya, ini happier artinya lebih senang. Kemudian ada pretty. Nah, di sini ada huruf Y lagi ya di akhir kata ya. Menjadi prettier. Pretty artinya cantik. Kalau prettier artinya lebih cantik, ya. My sister is prettier than her friend. Kakakku lebih cantik daripada temannya, ya. Ingat, setelah kita ganti dengan I, kemudian ditambah E dan R, maka jangan lupa untuk menaruh kata than, yang artinya daripada, ya. Oke, kita lanjut di catatan selanjutnya. Nah, di sini ada lagi nih. If the adjectives have two syllables or more, you put more, kata more, before the adjective, ya. Ketika kalian menemukan kata sifat yang memiliki suku kata dua atau lebih, ya, maka bukan kita tambah er lagi, tapi kita tambah more di depannya. Nah, di sini contohnya ada dua suku kata, clever, cle dan ver. Ada dua suku kata. Kalau suku katanya satu, berarti kita tambah huruf E dan R. Ya, seperti tadi ya, di slide sebelumnya ya. Kalau suku katanya satu, maka kita tambah huruf E dan R. Tetapi kalau suku katanya lebih dari satu atau dua ya, kalau suku katanya dua atau lebih, maka kita tambah huruf more di depannya. Ini clever. Nah, di sini ada dua suku kata. Clever artinya pintar, maka kita tambah huruf more. Ini more ya. More clever artinya lebih pintar. Tired. Nah, di sini ada dua suku kata. Maka kita tambah huruf, kata more tired, ya. Tired artinya capek, tapi kalau more tired artinya lebih capek atau lelah, ya. Kemudian di sini ada beautiful. Beautiful. Nah, di sini ada tiga suku kata. Beautiful, ya. Ada tiga suku kata. Kalau diubah menjadi lebih cantik, Bu Guru, berarti kita tambah kata more di depan. Lebih cantik, ya. Bukan beautifuler. No, salah ya. Kalau ditambah er berarti hanya satu suku kata. Ya, contohnya tadi fat. Ini kan satu suku kata. Suku katanya hanya satu, fat, begitu saja. Tapi kalau beautiful, beautiful. Ya, ada tiga suku kata, maka kita tambah more di depannya. Beautiful artinya cantik, more beautiful artinya lebih cantik. Di sini ada expensive. Expensive. Ada tiga ya, maka kita tambah kata more. More expensive. Expensive artinya mahal, tapi kalau more expensive artinya lebih mahal. Oke, kita lanjut. Nah, di sini di halaman 28, di halaman 28 ya ada dialog. What do you know about Ratah Jaro dance?
Ratoh Jaro Dance. Oke, apa yang kamu tahu tentang Ratoh Jaro Dance atau tari Ratoh Jaro ya? I don't know about that. Where is it from? Aku nggak tahu. Ini dari mana kah? Gitu ya. Itu tarian dari mana? It's from Aceh. Tarian itu dari Aceh. No idea. I think Saman dance is more popular in Indonesia. Nah, di sini kita temukan comparative adjective. More popular. Popular itu artinya terkenal, ya. Coba kita lihat suku katanya ada berapa? Popular. Ada 3 suku kata. Maka kita tambah kata more. More popular. Kalau popular artinya terkenal, maka kalau more popular artinya lebih terkenal, ya. I think Saman dance is more popular in Indonesia. Saya rasa tari Saman itu lebih terkenal di Indonesia. You're right, but Ratoh Jaro dance was performed in the openings of Asian Games 2018. Kamu benar, tetapi tari Ratoh Jaro dipersembahkan pada pembukaan Asian Games pada tahun 2018. Oh, I didn't know that. I only know Saman dance. Oh, saya tidak tahu itu. Yang saya tahu hanya tari Saman. Di sini comparative adjective-nya ada di sini ya. More popular. Ya, anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini adalah tugas kalian, yaitu di poin L. Silakan kalian buka buku kalian di halaman 28 dan 31. Ya, kalian diminta untuk mengubah kata sifat menjadi comparative adjectives. Ya, contohnya di sini, Kalimantan Island is big than Java Island. Pulau Kalimantan besar. Nah, kita jadikan comparative adjective maka menjadi lebih besar, ya. Lebih besar, lebih sibuk, lebih senang, lebih cantik. Contohnya, ya. Kalimantan Island is big. Kalau big berarti kita ganti ke comparative adjective menjadi, nah, silakan kalian lihat tadi ya. Di penjelasan Ibu Guru, silakan kalian isi ini sampai dengan nomor 10. Kemudian di halaman 31 di poin N, ya, silakan kalian kerjakan teka-teki silang. Sama ya, diubah menjadi comparative adjective. Contohnya di sini nomor 1 big. Ini nomor 1 ya. Berarti B I G G E R. Ya, big artinya besar. Kalau kita ubah menjadi komparatif menjadi bigger, artinya lebih besar. Ya, kalian kerjakan sampai dengan nomor 10. Oke. Bu Guru rasa tugas kalian hanya itu saja ya, halaman 28 dan halaman 31. Silakan kalian kerjakan langsung di buku cetak kalian, kemudian kalian foto, dan jangan lupa ditulis nama lengkap dan kelasnya ya. Kemudian dikirim ke WA Bu Guru. Paling lambat untuk mengumpulkan tugas yaitu pada hari ini ya. Hari ini ya anak-anak ya. Hari Jumat, hari ini ya, jam 9 malam nanti terakhir dikumpulkan. Jadi silakan kalian kerjakan dengan menggunakan pensil tidak apa-apa, menggunakan ballpoint juga tidak apa-apa, ya. Jadi begitu saja untuk penjelasan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke. For all the students, thank you very much for having this material for today. Stay healthy di rumah and always keep studying, ya. Jaga kesehatan kalian di rumah dan tetap
selalu semangat untuk belajar. Oke? Sementara itu saja untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Bu Guru tutup terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.